Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya, dan selalu semangat dalam menjalani rutinitasnya. Ketemu lagi dengan aku, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini adalah kegiatan aku di malam hari sekitar jam 7. Jadi beres sholat isya, aku langsung aja mulai beres-beres mainan anak aku nih mams. Karena udah mau persiapan untuk tidur, makanya mainan ini harus diberesin dan masuk lagi ke tempatnya. Jadi tadi sore tuh anak aku anteng banget ngebongkar-bongkarin mainannya, semua dikeluar-keluarin, bahkan jalan tuh sampai harus jinjit mams. Karena kalau keinjek tuh bener-bener sakit banget. Tapi daripada anak aku antengnya main HP atau nggak nonton TV, aku sih lebih mending anak aku antengnya ngacak-ngacak mainan aja deh mams. Gak apa-apa deh walaupun bundanya capek ya beres-beres mainannya. Soalnya kan dia kalau ngacak-ngacak mainan ini tuh sama aja kayak belajar ya mams. Jadi ini tuh mainannya kayak ada puzzle. Sebenarnya anak aku tuh belum bisa pasang puzzle, tapi dia pakai puzzle ini tuh buat main masak-masakan gitu. Jadi kayak dia tuh udah bisa berimajinasi gitu mams. Dan sekalian aja aku juga mau ganti sarung bantal dan sarung gulingnya, karena memang udah jadwalnya harus diganti. Oh iya, pernah nggak sih mams, suatu ketika pas kita lagi santai-santai rebahan atau duduk-duduk, terus tiba-tiba kita tuh kayak ngerasa pusing karena banyak tumpukan barang yang nggak penting di sudut ruangan. Atau selama ini kita ngerasa udah terlalu boros dan susah banget gitu untuk mengontrol keuangan. Nah, kalau mams lagi di posisi kayak gini, berarti mams berada di video yang tepat. Karena di video kali ini aku mau membahas tentang alasan kenapa gaya hidup minimalis itu perlu dicoba. Oke, untuk yang baru mendengar kata hidup minimalis, apa sih hidup minimalis itu? Jadi, gaya hidup minimalis adalah pola hidup yang sederhana, hemat, dan selalu sesuai dengan budget. Dan gaya hidup ini selalu mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Oke, di sini aku mau langsung aja masuk ke pembahasannya. Kenapa sih hidup minimalis itu perlu dicoba? Yang pertama, keuangan kita jadi lebih sehat dan hemat. Kalau kita sudah menerapkan gaya hidup minimalis, maka yang akan menjadi prioritas kita adalah kuantitas mams. Karena kita hanya perlu memiliki sedikit barang dengan kualitas yang bagus daripada memiliki beraneka macam barang yang kualitasnya minim. Misalnya kayak aku beli rice cooker. Waktu itu pas aku mau beli rice cooker, aku agak lama banget buat nentuin merek rice cooker apa yang mau dibeli. Karena pas aku cek-cek di toko oren, ternyata banyak banget ya mereknya dan harganya juga beda-beda. Ada yang murah dan yang mahal. Dan setelah aku lihat-lihat review di YouTube, akhirnya aku beli rice cooker merek Philips. Karena segala elektronik yang bermerek Philips katanya tuh udah teruji keawetannya. Akhirnya aku beli deh walaupun harganya lumayan banget. Tapi dibandingkan kalau aku beli yang receh-receh, khawatirnya malah cepet rusak ya mams. Dan terkadang kita itu suka nggak sadar ya, niatnya pengen berhemat nih dengan mencari barang yang lebih murah. Tapi tahu sendiri kan, ada harga, ada kualitas. Yang tadinya mau berhemat, beli barang cukup satu kali aja, malah harus beli lagi deh. Nah, alasan selanjutnya kenapa kita harus mencoba gaya hidup minimalis, yaitu kita jadi lebih fokus dengan barang-barang yang sudah kita miliki. Kenapa? Karena gaya hidup minimalis itu selalu mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Coba deh bayangin, kalau kita punya berbagai macam barang dengan fungsi yang sama, apalagi barang-barang yang kita beli nggak sesuai dengan kebutuhan kita, pasti akan capek banget ya mams untuk mengurus setiap barang-barang yang ada di rumah. Bahkan karena saking ada banyaknya barang, yang sering dipakai malah itu-itu lagi.
Dulu sebelum aku menerapkan hidup minimalis, pasti selalu ada aja deh satu momen di setiap harinya saat aku kebingungan mencari sesuatu. Misalnya nyari kunci motor, dompet, pulpen, buku, dan baju. Nah, baju-baju aku juga banyak banget mams di lemari sampai nggak pernah kepake. Kalau nggak berdebu ya mereka semua tuh bau apak. Intinya hidup aku yang udah banyak masalah ini jadi makin ruwet dengan adanya masalah-masalah kecil. Tanpa sadar itu semua mengendap dalam pikiran aku. Baju apak di lemari dan gantungan itu masalah loh. Dan barang-barang berdebu di rumah juga masalah. Itulah kenapa setiap kita selesai beres-beres dan bersih-bersih rumah, pikiran dan hati kita jadi plong karena masalahnya udah selesai. Dan faktanya kalau barang yang kita punya sesuai dengan kebutuhan pasti akan lebih sering diperhatikan dan diurus ya, daripada barang-barang yang asal beli tapi ujung-ujungnya malah nggak kepake. Oke, alasan selanjutnya kenapa kita harus mencoba gaya hidup minimalis. Karena gaya hidup minimalis ini dapat membuat hidup kita jadi lebih santai. Kenapa? Karena saat kita punya sedikit barang, kita jadi nggak mudah stres dengan sesaknya ruangan karena barang-barang yang menumpuk. Apalagi untuk aku yang tinggal di kontrakan minimalis. Nggak kebayang deh kalau misalnya aku nggak menerapkan gaya hidup minimalis. Mungkin aku akan beli-beli barang baru, beli sofa, beli dekorasi atau furnitur, dan yang terjadi adalah kontrakan aku bakalan semakin dugdek ya mams. Dan kalau kita tinggal di rumah yang sumpek, itu malah bikin penghuninya jadi nggak betah ya, dan bawaannya tuh kayak gerah gitu. Selain itu, kita juga jadi nggak konsumtif. Konsumtif itu adalah perilaku membelanjakan uang tanpa pertimbangan yang matang, karena kita hanya akan berbelanja sesuai dengan kebutuhan aja mams. Dan tentunya pengeluaran pasti lebih terkontrol dong ya, karena kita jadi lebih minim belanja. Hidup minimalis ini juga mengajarkan aku dalam setiap membeli sesuatu harus dipikirkan matang-matang. Mengambil keputusan juga harus tenang supaya nggak menyesal di kemudian hari. Hidup minimalis membuat kita menjadi lebih santai karena kita nggak perlu pusing mengikuti tren ataupun gaya hidup orang lain. Nah, ini adalah perubahan yang aku rasakan setelah aku menerapkan gaya hidup minimalis dan semenjak menjadi ibu rumah tangga juga. Aku jadi kurang up to date dengan tren-tren kekinian mams, karena fokus aku sekarang itu cuman dengan kebutuhan anak aku aja. Boro-boro mikirin baju baru atau tas baru ya, bisa kebeli popok aja tuh udah alhamdulillah banget. Dan kita juga jadi lebih bebas ya menentukan hidup kita sesuai dengan gaya dan kebutuhan sendiri. Perlu diingat juga untuk menikmati hidup ya mams. Jadi perkataan bahagia itu sederhana ternyata bener loh. Kebahagiaan bukan didapat dari kepemilikan barang dan benda sebanyak mungkin, melainkan dengan menikmati hidup yang seutuhnya dan sepenuhnya. Oke, alasan selanjutnya kenapa kita harus mencoba gaya hidup minimalis, karena kita jadi lebih mudah bersih-bersih rumah mams. Karena barang dan benda yang minimalis akan membuat kita jadi lebih menghemat banyak waktu dan energi ya, untuk ngelap-ngelap, untuk nyapu, dan untuk ngepel lantai. Kebayang gak sih kalau rumah kita banyak furnitur, banyak dekor-dekor, atau banyak barang-barang di rumah? Kira-kira akan membutuhkan waktu berapa lama ya untuk ngelap-ngelap debunya? Dan pernah denger gak kata-kata semakin sedikit semakin baik? Jadi artinya tuh semakin sedikit kita punya barang di rumah, maka akan semakin baik juga untuk kita mams. Punya barang secukupnya memang membantu aku banget dalam bersih-bersih rumah mams. Karena pada saat aku nyapu gak terlalu banyak bagian kolong yang harus disapu, jadi aku nyapunya juga jadi lebih cepat.
Dan karena di dapur aku itu cuman punya piring, gelas, sendok itu secukupnya, jadi pas kelihatan mulai ada 2 sendok atau 2 piring tuh ya di wastafel, aku langsung cuci aja mams. Jadi nggak pernah sampai numpuk banget ya di wastafel. Jadi pas mau dipakai piring dan sendok atau gelas itu udah bersih dan udah kering. Jadi kenapa kita harus mencoba hidup minimalis? Jawabannya nggak harus sih. Hidup minimalis itu pilihan. Buat aku, dengan menerapkan hidup minimalis bisa membuat hidup aku jadi lebih tenang. Siapa tahu bagi teman-teman di rumah juga. Jadi nggak ada salahnya ya untuk mencoba. Alhamdulillah beres-beres rumah di malam hari udah selesai nih mams. Sekarang aku mau siap-siap untuk tidur. Sampai di sini aja ya video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.